Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Apriandi, NPM 2132-1011, Prodi Teknik Perminyakan, Universitas Islam Riau. Dosen pengampu Bapak Dr. Asnawi, SPD MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaannya pun semakin luas dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, diperlukan buku rujukan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan berbagai kalangan penggunaan bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaian bahasa tulis secara baik dan benar. Sehubung dengan itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pedoman ini diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang pesat dalam penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pasal 1 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dipergunakan bagi instansi pemerintah swasta dan masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Di sini yang akan saya sampaikan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah yang pertama pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, yang keempat penulisan unsur serapan. Yang pertama pemakaian huruf. Dalam pemakaian huruf ini terdapat yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Huruf abjad terdiri dari huruf kapital dan non-kapital. Yang kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan huruf vokal terdiri dari 5 huruf yaitu A, E, I, O, U. Pada huruf vokal E terdapat pelafalan yang berbeda seperti contoh kalimat ini. Kedelai merupakan bahan pembuatan kecap. Berbeda dengan kecap dulu makanan itu, dan juga pelafalan huruf vokal E berbeda. Pada contoh kalimat pertahanan militer Indonesia cukup kuat. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan ini ada 21 huruf, yaitu A, B, C, D, F, G, H, I, dan seterusnya. Pada huruf X jika di awal akan dibaca S. Yang keempat huruf diftong. Terdapat 4 huruf vokal A, I, U, E, O. Contohnya autodidak, lerung, survei, boykot. Yang kelima ada gabungan huruf konsonan, yaitu KH, Eng, NY, SY. Contoh khusus bangun, nyata, syarat. Yang keenam huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat, sebagai pertama unsur nama orang, dipakai awal petikan langsung, dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh huruf miring. Dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar, dan masih banyak lagi. Kita biasa pelajari itu semua dengan mudah pada internet yang sudah canggih di zaman sekarang. Yang kedelapan huruf tebal. Contohnya pemakaiannya untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, untuk menegaskan bagian karangan, judul buku, bab atau subbab. Yang kedua dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yaitu penulisan kata. Pada penulisan kata ini yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama ada kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, ku, mu, nya, kata sandang, si dan sang selanjutnya. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yaitu pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca meliputi 1 tanda titik, 2 tanda koma, 3 tanda titik koma, 4 tanda titik 2, 5 tanda hubung, 6 tanda pisah, 7 tanda tanya, 8 tanda seru, 9 tanda elipsis, 10 tanda petik, 11 tanda petik tunggal, ke-12 tanda kurung, 13 tanda kurung siku, 14 tanda garis miring, 15 tanda penyekaran atau apostrof. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia berikutnya adalah penulisan bahasa serapan. Sebagai contoh yaitu pada bahasa Arab seperti gaib, yang pada kata gaib memiliki koma, ada di antara huruf ga dan ib, dan diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu gaib. Contoh selanjutnya seperti jenazah diserap menjadi jenazah. Contoh selanjutnya yaitu makhluk menggunakan Q di belakang tulisannya, diserap menjadi makhluk dengan K di tulisan belakangnya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.